Assalamualaikum, balik lagi di Sans Barber ya, tutorial dimana gue kedatangan customer dan di sini gue lagi konsultasi atau ya ngomongin lah apa yang dia mau nanti di potongannya. Di sini kondisi rambut customer udah di bleaching ya. Dia bilang nih bleaching sendiri dan udah hampir 2 atau 3 kali gitu, saya lupa. Dia bleaching sendiri dan rambut bagian atas ya tahu sendiri lah, kalau udah di bleaching. Nah, di step pertama saya langsung bikin partingan dan langsung saya hajar dengan menggunakan sepatu nomor 2 dan posisi tuas atau levernya tutup ya. Oh iya, di sini customer minta potongan bagian samping itu taper ya, atau tidak terlalu tipis, dan bagian atas dia juga cuman minta dikit. Jadi karena dia minta cuma dikit doang, jadi gua putusin buat bagian sampingnya taper biar bagian atas dan samping tidak terlalu jomplang ya. Nah, di sini gua tadi pakai sepatu nomor 2 dengan posisi lever atau tuasnya itu tertutup ya, dan disambung lagi pada bagian bawah sepatu nomor 2 tadi dengan menggunakan sepatu nomor 1 di mana posisi tuasnya terbuka dan tutup. Tapi di sini gue lebih mainin ke arah tutup sih ya. Jadi gue di sini pakai teknik C-stroke atau mencangkul gitu ya. Jadi untuk menyambungkan antara sepatu nomor 2 dan nomor satunya tadi. Dan langsung saya bikin outline shaving menggunakan trimmer untuk mempertegas bagian samping-sampingnya. Seperti biasa ya, gue bikin outline-nya di awal-awal biar nanti pas semua potongan kanan, kiri, dan belakang sudah selesai, biar garis natural outline-nya itu masih ada. Nah, di sini gue sudah juga di dalam video udah menyesuaikan juga panjang jambang yang customer mau, dan langsung gue sambung menggunakan sepatu nomor 1 lagi ya untuk menyambungkan nomor 2 tadi. Dan di video pada bagian kiri saya skip ya biar langsung ke poinnya dan melihat pada bagian yang terkena kamera saja. Dan langsung gue sambung menggunakan sepatu 0,5 dengan posisi lever half dan close atau setengah dan tutup untuk menyambungkan sepatu nomor 1 ya. Dan untuk menyambungkan juga bagian jambang yang tertipisnya tadi. Di sini customer juga hampir ya, dia juga bingung mau potong model apa. Dia udah percayain banget 100% rambutnya ke gua. Nah, makanya gua bagian samping gue bikin taper atau tidak terlalu tipis ya. Bagian belakang gue bikin outline, lalu bagian kiri. Oh ya teman-teman, itu kenapa tadi pas awal saya nggak hajar sepatu nomor 2 nya itu sampai atas ya. Saya bikin sengaja agak lebih meruncing keluar biar nanti pas bagian atasnya itu menyambung ya sama bagian yang samping itu tuh. Kenapa saya nggak potong sampai atas. Nah, di video saya menggunakan clipper tanpa menggunakan sepatu dan posisi tuasnya itu terbuka ya dan tertutup. Jadi mainin aja ya buat nyambungin bagian tertipis atau paling bawahnya nanti. Nah, setelah itu saya overcomb dengan menggunakan sisir untuk menyambungkan sepatu nomor 2 dan bagian atas agar tidak terlalu keluar banget ya, atau masih presisi lurus ke atas. Dan saya gunakan trimmer untuk membuat outline agar lebih tegas lagi ya. Kanan kiri saya sesuaikan. Nah, bagian samping udah selesai menurut saya ya. Saya langsung lanjut ke bagian atas.
Di sini customer minta hanya dipotong ujungnya aja, dan saya bilang ini potongan atasnya mau potong gimana, mau potong samping, depan, atau ke belakang, atau kemana gitu keinginannya gitu. Terus dia bilang gue sih biasanya potong ke belakang ya, makanya dia minta potongan bagian atasnya juga cuma dikit. Dan paling kalau buat jenis rambutnya udah dicat kayak gini, paling gue juga saranin lebih ke two block sih ya, biar jatuh naturalnya itu lebih bagus lah ya. Karena kalau posisi rambut udah kena bleaching kayak gini, setelah pakai produk dia bakalan susah banget nanti buat di styling atau diatur ya. Sebenarnya gue juga saraninnya two block sih, tapi dia minta ke slick back atau undercut. Dan untuk menyambungin bagian atasnya, gue tadi potong bagian belakang dulu ya, dengan menyambungkan titik perpendek bagian samping tadi yang menggunakan sepatu nomor 2, dan disitu gue potong rata bagian belakangnya. Setelah bagian belakang selesai, lalu gue sambung dengan bagian tengahnya untuk membuat patokannya. Oh ya, sama penarikan saya bikin agak miring ya, atau tidak terlalu lurus ya. Jadi ketika tarik di atas itu berbentuk oval. Nah, pada bagian ini setelah tadi saya buat garis pemandu, saya potong bagian sampingnya untuk mengikuti patokan yang belakang. Jadi kalau menurut gue sih ya, nggak tahu sih kalau menurut tukang cukur lain, kalau potongan slick back atau undercut gitu kan, jadi potongan kanan dan kirinya kan harus presisi ya, atau panjangnya sama. Dan makanya gue tadi pada bagian awal potong bagian atas itu gue mulai dari belakang untuk nyambungin titik terpendeknya, karena nanti potongan bagian atas dan samping pastikan disconnect ya, atau nggak nyambung. Nah, itulah gunanya gue tadi menggunakan sepatu nomor 2 dan untuk menyambungkan bagian atas. Dan di sini customer tidak mau pakai gunting sasak ya. Gue juga saranin jangan pakai gunting sasak atau gunting tining. Dan gue menggunakan teknik point cut atau membuat tekstur pada bagian atas. Karena kalau bagian ujungnya nggak disasak atau di point cut gitu ya, dibikin tekstur, hanya menggunakan gunting biasa dan rata, pasti akan kaku ya. Nah, ini gue udah pada tahap styling, bisa lihat sendiri ya. Setelah gue jatuhin semua, bagian kanan dan kiri hampir sama, atau pasti sama lah. Gue juga jamin 100% sama lah. Bisa terlihat juga seperti model potongan tublok ya, karena potongan kanan kirinya itu presisi, cuman bagian depannya doang. Bagian depan masih menutupi bagian mata, jadi potongannya simple sih ya, ke belakang bisa, samping bisa. Kalau bagian depan ya paling bagian poninya agak ke kiri atau kananin dikit ya, karena kena mata. Nah, setelah gue styling gini ya, kan posisi rambut kering, kelihatan bekas bleachingnya itu kelihatan ya, atau ada beberapa bagian yang patah karena ya itu tadi, balik lagi bleaching 3 kali atau 2 kali tadi dia bilang. Dengan bleaching sendiri ya pasti risiko untuk kerusakannya lebih tinggi ya, apalagi kalau orang rata-rata yang ngecat sendiri kan pasti yang dihajar bagian dulu kan depan ya. Makanya bagian depannya, bagian atas tuh dia banyak bagian yang patah. Nah, di sini gue juga pakai produk dimana gue memilih pakai hair powder ya, karena bisa aja sih, harusnya kan potongan undercut atau slick back itu kan pakai pomade ya, atau clay gitu ya. Nah, karena posisi rambut customernya itu bekas dicat atau bleaching, makanya gue pakai hair powder biar kelihatan natural.
Oke, ini udah selesai, gue nunjukin bagian belakang. Nah, dan customer alhamdulillah suka dengan potongan yang gue kasih. Oke, mungkin itu yang bisa gue share di sini ya. Kalau ada kritik dan saran, teman-teman bilang aja, mungkin potongan gue kurang inilah itulah, gue juga masih belajar, atau sama-sama belajar lah ya, kita saling sharing. Sekian, assalamualaikum.